Video ini tidak bermaksud menjatuhkan atau menghakimi individu manapun. Tapi kalau Anda merasa tersentil, mungkin karena kita semua pernah jadi bagian dari budaya yang tegah menguliti orang lain hanya karena tampilannya berubah. Kami hanya menyuguhkan kenyataan dengan sedikit bumbu kejujuran dan sindiran, karena kalau dibiarkan manis, yang pahit takkan pernah diungkap. Dunia hiburan kita yang gemerlap dari luar namun penuh tekanan dari dalam, kembali memperlihatkan sisi gelap yang kerap tersembunyi di balik sorot lampu dan lensa kamera. Beberapa artis perempuan yang dulu dielu-elukan karena paras alami mereka, hari ini justru jadi sasaran olok-olok publik. Semua bermula dari satu keputusan, operasi plastik. Seakan menjawab tuntutan zaman yang menuntut wajah tetap muda, segar, dan sempurna. Para selebritas ini masuk ke ruang operasi dengan harapan keluar sebagai versi yang lebih baik dari diri mereka sendiri. Tapi, tak semua pulang dengan senyum. Beberapa kembali dengan wajah baru yang tak dikenali, dan luka batin yang lebih sulit disembunyikan daripada bekas jahitan. Sebut saja Melly Goeslaw, diva yang dulu dikenal dengan karisma dan suara emasnya. Malam takbiran tahun ini, wajahnya muncul di media sosial. Berbeda, hampir tak dikenali. Netizen geger. Komentar membanjiri unggahan fotonya di Istana Negara. Itu siapa? Tulis seseorang. Mirip Aming, tulis lainnya. Tak butuh waktu lama, Melly menjadi meme. Tak ada empati, hanya ejekan. Padahal sebelumnya, ia mengaku menjalani operasi bariatrik untuk kesehatan. Berat badannya turun 23 kg, tapi entah kenapa, publik lebih peduli pada bentuk rahangnya yang berubah. Ratna Sarumpait mungkin adalah contoh paling dramatis. Pada 2018, ia muncul dengan wajah lebam. Isu penganiayaan pun menyeruak. Namun, kebenaran akhirnya terbongkar. Bukan dipukul, melainkan baru saja menjalani sedot lemak wajah di sebuah klinik kecantikan. Publik merasa dibohongi. Saya malu. Aku Ratna kemudian mengakui telah 4 kali melakukan operasi plastik sejak usia 65 tahun. Tapi, sesal tak pernah cukup untuk meredam gelombang kemarahan yang sudah terlanjur membuncah. Di tengah masyarakat yang mulai jenuh dengan kebohongan publik figur, pengakuannya dianggap sekadar cara menyelamatkan muka. Kemudian ada Sarwenda, istri mantan dari Ruben Onsu. Pergi ke Korea Selatan, membawa harapan baru untuk kulit wajah yang katanya mulai mengendur. Tapi begitu pulang, yang ia dapatkan bukan pujian melainkan komentar pahit. Wajahnya kaku, kayak topeng, tulis seorang warganet. Beberapa bahkan menyamakan wajah barunya dengan Inul Daratista dan Lucinta Luna. Padahal, dalam sebuah wawancara, Sarwenda mengaku bahwa ia merasa tak percaya diri tampil tanpa riasan. Saya hanya ingin tetap terlihat segar, katanya. Namun, publik tidak sedang ingin memahami, yang dilihat hanya satu, perubahan yang tak lagi menyenangkan mata. Via Valen mengalami hal serupa. Ketika wajahnya tampak lebih cabi dan membengkak, isu operasi plastik pun langsung merebak. Via buru-buru memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan bahwa itu adalah efek dari perawatan pengambilan lemak di pipi. Saya nggak tahu efeknya bisa sebesar itu, ujarnya dengan nada getir. Tapi, publik terlanjur punya penilaian sendiri. Di era media sosial, penjelasan kadang kalah cepat dengan cemoohan. Lalu ada Roy Kiyoshi, figur misterius yang wajahnya dulu memesona banyak penggemar acara Karma. Tergoda citra anime, Roy mengaku menyuntik filler di dagunya agar terlihat lebih runcing. Tapi hasilnya justru jadi bahan ejekan, kayak beauty blender, tulis netizen. Roy akhirnya memutuskan mengembalikan bentuk dagunya. Saya kapok, ujarnya singkat. Tapi luka yang ditinggalkan oleh ejekan publik jelas lebih dalam daripada sekedar bentuk tulang wajah. Mahalini, penyanyi muda dengan suara khas dan aura Bali yang kuat, juga tak luput dari badai.
Ia menjalani operasi hidung di Korea Selatan yang katanya untuk mengatasi alergi dan risiko sinusitis. Tapi publik tak peduli alasan medis. Hilang auranya, ujar seorang pengguna Twitter. Dalam sebuah konser, Mahalini menangis di atas panggung, mengatakan bahwa ia hanya ingin sehat. Namun yang didengar publik tetap soal penampilannya yang tak seperti dulu. Barbie Kumalasari adalah nama lama dalam daftar panjang artis yang terus mengejar penampilan ideal. Telah 9 kali menjalani operasi plastik, perubahan wajahnya kini tampak ekstrim. Hidung yang makin runcing, kelopak mata yang makin lebar, dan kulit wajah yang tampak tak alami. Saya puas, katanya dalam sebuah wawancara. Tapi komentar publik tak bisa dibungkam. Ia dijuluki mirip boneka seram. Ironisnya, tujuan awalnya hanya karena merasa dihina publik soal bentuk hidungnya. Dan yang paling pilu datang dari Mpok Ati. Pada tahun 1990-an, ia tergoda melakukan suntik silikon setelah melihat perubahan cantik temannya. Tapi, tahun demi tahun berlalu, dan silikon mulai berkhianat. Benjolan muncul, wajah membengkak, kulit memerah, lebih dari 21 kali ia harus naik meja operasi hanya untuk mengeluarkan zat asing dari wajahnya. Sekarang wajah saya seperti nenek sihir, katanya lirih. Keputusan impulsif itu kini menuntut harga yang sangat mahal. Lebih mahal dari sekadar biaya operasi. Semua kisah ini adalah gambaran getir dari dunia yang mendewakan penampilan. Sebuah sistem yang tak memberi ruang bagi keriput, mata panda, atau lipatan kulit. Seolah menjadi tua adalah aib, dan mempertahankan kecantikan adalah kewajiban, bukan pilihan. Semua kisah ini adalah gambaran getir dari dunia yang mendewakan penampilan. Sebuah sistem yang tak memberi ruang bagi keriput, mata panda, atau lipatan kulit. Seolah menjadi tua adalah aib, dan mempertahankan kecantikan adalah kewajiban, bukan pilihan.